Bab 1330. Begitu Ye Chen berkata dia akan pergi ke bandara, Chen Zekai berkata tanpa sadar, "Tuan, apakah Anda akan pergi sekarang?" Ye Chen berseru, "Jika Anda tidak pergi sekarang, mengapa Anda menunggu? Pesawat mungkin sudah lepas landas dan akan tiba di bandara Jinling dalam waktu lebih dari 20 menit. Jika helikopter bergerak lebih lambat, Concorde mungkin tiba lebih dulu." Baru kemudian Chen Zekai kembali sadar dan berkata dengan senyum malu, ya, saya lupa bahwa Concorde ini terbang sangat cepat. Mohon tunggu sebentar, dan saya akan mengatur agar helikopter lepas landas." Petik 2. Setelah berbicara, Chen Zekai mengambil interkom di atas meja dan berseru, "Awak helikopter segera bersiap untuk lepas landas ke bandara Jinling sebentar lagi." Segera, Ye Chen mendengar suara mesin helikopter mulai dari atas gedung. Chen Zekai berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan, ini waktunya untuk pergi." "Baik." Ye Chen berdiri tanpa ragu-ragu dan berjalan keluar dari kantor Chen Zekai. Kantor Chen Zekai sendiri berada di lantai paling atas, dan helipad di atapnya berada tepat di atas kantornya. Di depan pintu kantornya terdapat lift khusus yang bisa langsung naik ke atas gedung. Di bawah kepemimpinan Chen Zekai, Ye Chen naik lift khusus ke atas gedung. Helikopter sudah mulai dan siap lepas landas. Seorang staf pemeliharaan membuka pintu helikopter dan berdiri di samping dengan hormat. Ye Chen melangkah maju tanpa ragu-ragu. Tanpa diduga, Chen Zekai mengikutinya dari dekat. Ye Chen berkata, "Chen tua, kamu tidak perlu mengirimku pergi." Chen Zekai buru-buru berkata, "Tuan, saya tidak ingin mengantarmu pergi, saya berencana untuk pergi bersamamu." "Denganku." Ye Chen mengerutkan kening dan berkata, "Jangan ganggu aku bisa mengatasinya sendiri." Chen Zekai berseru, "Tidak, Tuan muda, Anda pergi ke Suriah dan Anda tidak mengenal tempat itu. Meskipun kekuatan Anda tak tertandingi, saya tetap berharap dapat mengikuti Anda. Terlebih lagi, jika wanita muda itu memanggil Anda, saya setidaknya aku bisa membantumu berbohong." Melihat ekspresi tegas Chen Zekai, Ye Chen tidak menolak dan berkata, "Oke, ayo pergi bersama." Chen Zekai sangat gembira dan buru-buru duduk di sebelah Ye Chen dan berkata kepada kru, "Lepas landas dengan cepat." Helikopter segera naik dan melaju menuju bandara Jinling. 20 menit kemudian, ketika helikopter berada kurang dari 10 km dari bandara, Ye Chen melihat sebuah pesawat penumpang berwarna putih ramping terbang melintasi langit di sebelah kanan atasnya. Berbeda dengan muka depan pesawat penumpang biasa yang berbentuk busur, hidung pesawat ini berbentuk kerucut yang sangat lancip, dan sayapnya tidak berbentuk dua sayap terbuka, melainkan sayap segitiga utuh di bagian belakang. Sayap delta ini adalah gaya desain yang sekilas mengejar kecepatan ekstrim. Chen Zekai, yang berada di samping, juga melihat pesawat itu dan berkata dengan penuh semangat, "Lihat, Tuan, itu Concorde milik Tuan. Sepertinya pesawat ini telah tiba sebelum kita." Kecepatan pendekatan Concorde hampir 400 km per jam, jauh lebih cepat daripada helikopter, sehingga meninggalkan helikopter dalam sekejap mata. Ye Chen melihat pesawat fiksi ilmiah ini dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Dia tidak percaya bahwa pesawat canggih seperti itu sebenarnya adalah produk beberapa dekade yang lalu. Yang membuatnya semakin terharu adalah kekuatan modal memang luar biasa dahsyatnya. Biaya pembuatan pesawat jenis ini sangat tinggi. Biaya modifikasi dan perawatannya bahkan lebih tinggi. Biaya perawatannya lebih cepat daripada membakar uang. Jika bukan karena perusahaan dengan aset melebihi 1 triliun dalam sebuah keluarga besar, tidak ada yang mampu membakar barang mahal seperti itu. Beberapa menit kemudian, helikopter Ye Chen tiba di bandara Jinling. Di ujung landasan bandara, baru saja terparkir Concorde. Pilot berkata saat ini, Tuan Chen, ada tanggapan dari bandara bahwa Concorde siap lepas landas. Ayo mendarat tepat di sebelah Concorde, lalu naik ke pesawat dan segera lepas landas." "Oke." Ye Chen mengangguk. Dia semakin menyadari bahwa sebagian besar alasan kesuksesan keluarga besar adalah jaminan di balik kesuksesan. Bagi masyarakat awam yang ingin ke Suriah dengan jalur konvensional, setidaknya membutuhkan waktu 24 jam sejak naik pesawat. Namun, dengan sistem pendukung yang lengkap, waktu untuk tiba di Suriah bisa dipersingkat hingga hampir 6 jam. Perbedaan 18 jam biasanya terasa seperti tidak ada apa-apa. Yang ada hanyalah perbedaan antara tiket pesawat dan tiket kereta api kulit hijau.
Namun dalam menghadapi peristiwa yang sangat penting, apa yang bisa dilakukan dalam 18 jam tersebut? Terlalu banyak hal dan terlalu banyak hasil yang bisa diubah. Saat helikopter mendarat, Ye Chen tiba-tiba menerima telepon dari He Yuanjiang. Begitu panggilan masuk, He Yuanjiang berkata dengan panik, "Ye Chen, saya tahu sesuatu yang besar telah terjadi di Qiu." Ye Chen buru-buru bertanya, "Paman He, jangan cemas dulu dan ceritakan pelan-pelan, apa yang terjadi dengan si Qiu." He Yuanjiang berseru, "Saya baru saja menerima kabar dari seorang teman setempat bahwa operasi militer tentara pemerintah gagal hari ini. Pasukan yang mereka kirim menghadapi pengepungan dan penindasan oleh pihak oposisi. Lebih dari 1.000 orang tewas dan terluka, dan hampir 100 orang ditangkap. Di antara mereka ada 8 pemuda Amerika, termasuk si Qiu." "Apa?" Ye Chen tiba-tiba berseru, "Apakah beritanya sudah dikonfirmasi?" He Yuanjiang berkata dengan suara yang sangat gugup, "Telah dikonfirmasi. Pasukan pemerintah sekarang bersiap untuk melancarkan pembalasan militer, tetapi pihak oposisi telah mengirimkan pesan kepada pasukan pemerintah dan kedutaan besar AS, menuntut agar AS kedutaan membayar 80 juta dolar AS. Tebusan, jika tidak, Ziqiu dan 8 orang lainnya akan dieksekusi." Ye Chen buru-buru bertanya, "Apakah kedutaan besar Amerika sudah membuat pernyataan?" "Mereka telah menyatakan pendirian mereka." He Yuanjiang menyesali dan berkata, "Juru bicara mereka mengutuk keras tindakan oposisi, dan mereka menyatakan bahwa mereka tidak akan menerima ancaman dari oposisi, dan menuntut agar oposisi membebaskan para sandera, jika tidak maka akan sangat berbahaya bagi mereka. Luncurkan pembalasan militer." Nada suara Ye Chen menjadi serius, dan berkata, "Jika ini masalahnya, itu mungkin akan membuat marah pihak lain." "Ya," He Yuanjiang mengertakkan gigi dan mengutuk, "Teman saya mengenal orang-orang dari kedutaan besar AS. Faktanya, mereka sama sekali tidak peduli dengan kehidupan 8 anak muda ini. Dan mereka sama sekali tidak bersedia membayar uang tebusan, karena mereka telah membuat banyak musuh di Timur Tengah selama bertahun-tahun. Begitu mereka berkompromi kali ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mengikuti jejaknya, jadi mereka ingin mencegahnya, ini tidak terjadi lagi." Berbicara tentang ini, He Yuanjiang tersedak dan berkata, "Pihak oposisi juga sangat marah dengan sikap kedutaan besar AS. Mereka mengatakan mereka akan memberi waktu 6 jam kepada AS, dan setelah 6 jam, mereka akan mengeksekusi 1 orang setiap setengah jam. Aku khawatir Ziqiu akan mendapat masalah kali ini." Ye Chen buru-buru menghibur, "Paman He, tolong jangan terlalu khawatir." He Yuanjiang menangis dengan sedihnya dan berkata, "Hei, bagaimana saya tidak khawatir? Saya sangat khawatir sekarang sampai saya hampir terkena serangan jantung. Dan, saya sangat menyesal, membiarkan Ziqiu menjadi warga negara Amerika. Dia lahir di Amerika. Jadi saya secara alami mengajukan naturalisasi untuknya saat itu. Jika dia warga negara China, dia pasti akan dinaturalisasi kali ini. Masih ada titik balik, sayang sekali dia dan teman-teman sekelasnya serta teman-temannya semuanya orang Amerika." Ye Chen buru-buru berkata, "Paman He, jangan cemas, apalagi pesimis. Saya akan segera berangkat ke Suriah. Saya pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkan putri Anda. Anda bisa menunggu kabar baik saya di rumah bersama ketenangan pikiran." Bersambung.